Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali dalam program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 47 sampai 49 menurut terjemahan baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Terangilah hati kami ya Tuhan saat membaca firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus selalu menuntun dan memampukan kami untuk mempelajari dan melakukan firman-Mu. Amin. Kejadian 41 ayat 47 sampai 49. Tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah ruah dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari daerah sekitar tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Begitu banyaknya, sampai-sampai orang berhenti menghitungnya, karena sudah tidak terhitung. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada benda yang karena begitu banyaknya, tidak bisa lagi terhitung atau dihitung, maka mungkin orang itu keliru. Kalau tidak percaya, coba lihat video berikut ini. Now say that number for me. 876 quintillion, 946 quadrillion, 351 trillion, 798 billion, 345 million, 601,801. Benar kan? Ada sebutan yang bisa memperlihatkan begitu banyaknya sesuatu, bahkan sekalipun jumlahnya di atas triliun. Sebutan jumlah itu bisa sampai dengan desiliun, yang mana misalnya 1 desiliun sama dengan angka 1 diikuti dengan 33 angka 0 di belakangnya. Jadi bagaimana mungkin orang berhenti menghitung gandum yang dikumpulkan Yusuf dengan alasan sudah tidak terhitung lagi? Pastilah masih bisa dihitung. Tapi pesan apa yang mau disampaikan di sini? Oh iya, ada yang juga kita lupa. Ada setidaknya 2 benda yang tidak bisa dihitung, yaitu butiran pasir di pantai dan bintang di langit. Atau adakah yang bisa menghitung berapa jumlah pasir di pantai dan bintang di langit? Karena terlalu banyak dan begitu menyebar, sehingga gambaran untuk sesuatu yang tidak terhitung itu adalah butiran pasir dan bintang. Karena itu orang sering berdoa, semoga berkat-Mu melimpah seperti butiran pasir di pantai atau seperti bintang di langit. Abraham misalnya dijanjikan akan diberikan keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit. Ya, ini juga metafora untuk keturunan yang begitu besar. Nah, dalam bacaan ini gandum yang ditimbun Yusuf juga dikatakan banyak seperti pasir di laut. Ini pun metafora untuk menggambarkan betapa banyaknya gandum yang bisa dikumpulkan Yusuf. Dia bahkan mengumpulkan gandum itu dalam jumlah yang begitu banyak di berbagai kota yang dikumpulkan dari daerah-daerah di setiap kota tersebut. Namun ingatlah bahwa semua yang bisa dicapai Yusuf itu tidak akan bisa terjadi jika tidak ada sebuah perencanaan yang matang. Untuk itu, hari ini kita ingin belajar dari Yusuf bagaimana mengelola berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Pertama, kita melihat bahwa Tuhan yang telah memberkati Yusuf sejak dia datang ke Mesir, sekarang memberkati Yusuf dengan hasil panen yang melimpah. Pernyataan bahwa gandum yang dikumpulkan itu begitu banyaknya sampai-sampai orang berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung, adalah ungkapan tentang betapa besarnya dan melimpahnya berkat Tuhan atas mereka. Dikatakan bahwa selama 7 tahun kelimpahan, tanah itu menghasilkan banyak sekali. Kata kelimpahan di sini bukan hanya menggambarkan kuantitas atau jumlah, melainkan juga kualitas. Jadi ini adalah gandum dalam jumlah yang banyak dan juga memiliki kualitas yang baik. Dan sekali lagi, ini adalah berkat Allah. Ini mengingatkan kita orang percaya bahwa Tuhan sebenarnya yang menyediakan berkat bagi kita. Bahkan berkat itu bisa diberinya dengan limpah. Ini juga membuat orang percaya dapat merasa nyaman dan tenang
karena mengetahui bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan masa depan dan menyediakannya sesuai kebutuhan. Untuk itu, percaya pada penyediaan dan waktu Tuhan adalah kuncinya. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Orang percaya juga diingatkan untuk mensyukuri masa-masa kelimpahan sebagai nikmat dari Allah yang mendorong hati kita untuk bersyukur dan mengakui pertolongan tangan Tuhan dalam segala keadaan. Kedua, pengalaman Yusuf mengajarkan kita bahwa berkat yang melimpah di 7 tahun kelimpahan ini tidak akan menjadi berkat di tahun-tahun kemudian jika tidak dikelola dengan baik. Dalam kehidupan kita, sering ada orang yang diberkati dengan limpah, tetapi karena salah mengelolanya, dia tidak bisa menikmati berkat melimpah itu di masa depan, bahkan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya di masa depan. Ada orang yang ketika diberkati dengan limpah, dia ingin membeli apapun yang dulu ingin dia beli. Dulu dia tidak bisa membeli karena uangnya sedikit. Nah, mumpung sekarang lagi banyak uang, beli saja apa yang dimaui. Orang tidak memiliki perencanaan untuk mengelola berkat yang ada dengan bijaksana. Kita juga diingatkan bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan memberkati kehidupan di sekitar kita dengan sumber daya yang melimpah. Sumber daya ini harus kita kelola agar memberi manfaat bagi kehidupan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Karena itu, kita didorong dan harus menjadi pengelola yang bijaksana atas sumber daya yang Tuhan sediakan dengan merencanakan kebutuhan masa depan dan potensi kesulitan di masa depan. Ketiga, sumber daya yang menjadi berkat Tuhan untuk semua orang memang harus bisa diakses dan dinikmati oleh semua orang. Jangan sampai hanya segelintir orang atau sekelompok orang saja yang bisa menikmati sumber daya atau berkat Tuhan yang diberikan dengan tujuan bisa dinikmati oleh semua orang. Inilah persoalan yang sering kita alami di Indonesia. Tidak semua orang atau warga negara memiliki akses yang sama atas sumber daya yang ada. Sumber daya tertentu kadang dikuasai oleh kelompok tertentu yang pada akhirnya juga memberikan manfaat dan keuntungan hanya untuk kelompok itu saja atau hanya untuk segelintir orang. Lihat saja, ada warga masyarakat yang sulit mendapatkan atau memenuhi kebutuhan air bersih mereka, sementara ada orang yang mendapat keuntungan dari mengelola sumber daya air yang ada. Tanah dikuasai oleh kelompok-kelompok pemilik modal besar, sehingga mereka bisa memiliki tanah berhektar-hektar, sementara banyak warga masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan tanah untuk membangun rumah. Belum lagi tanah yang dikuasai oleh kelompok tertentu karena alasan tanah tersebut milik leluhur mereka. Masyarakat justru harus menyewa tanah untuk rumah dari para penguasa tanah ini. Yusuf mengajarkan kita orang percaya bahwa buatlah akses yang mudah terhadap sumber daya yang ada. Yusuf tidak hanya memusatkan semua pengumpulan gandum di ibu kota atau pusat kerajaan. Dia juga mengumpulkan gandum dari daerah-daerah dan menampungnya di kota yang terdekat dengan daerah tersebut. Tujuannya adalah jika nanti terjadi kelaparan, warga masyarakat bisa dengan lebih mudah mendapatkan gandum itu. Mereka tidak harus mengeluarkan biaya untuk ke pusat kerajaan dan mendapatkan gandum yang menjadi kebutuhan mereka. Ini yang namanya prinsip, jika bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Sebaliknya, kita sering berhadapan dengan penerapan prinsip, jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Keempat, strategi penyimpanan di berbagai kota atau di komunitas-komunitas lokal ini memperlihatkan pentingnya upaya komunitas dan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya. Yusuf tidak akan berhasil jika dia tidak didukung oleh para pemimpin yang lain dan juga seluruh warga masyarakat. Mereka mau bekerja sama karena Yusuf mungkin telah memberikan kepada mereka pengertian tentang permasalahan yang mereka hadapi bersama dan bagaimana mereka juga bisa menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Gereja bisa menggunakan pola atau pendekatan ini untuk mendorong warga gereja dan juga warga masyarakat untuk mau bekerja sama dan saling mendukung dalam menyediakan kebutuhan hidup bersama. Sehingga mungkin dengan cara ini, kebutuhan bisa lebih mudah didapat dan harganya bisa lebih murah.
Jadi ingatlah, kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, jangan heran jika di masa depan kita akan hidup susah. Tetapi jangan menggunakan berkat Tuhan untuk kita sendiri dan hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Jika berkat itu adalah berkat untuk semua anggota komunitas, buatlah cara yang mudah agar semua anggota komunitas bisa menikmatinya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa bersyukur dan meminta hikmat dari Tuhan untuk menggunakan berkat dari Tuhan itu dengan bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mensyukurinya dan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, serta Roh Kudus tolonglah kami untuk mau saling berbagi satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus, sumber berkat kami. Amin. Teruslah membangun iman dan mengelola hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita.